Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, jamaah, para ibu, bapak, sahabat-sahabat saya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut taklim ilmu di pagi hari ini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Untuknya mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan masih tukilan dari hadis-hadis qudsi, mengakhiri dari kitab Risalatul Mu'awanah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Haddad. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, ya ibnu Adam la ta'jus an taquma baina yadayya musalliyan. Di dalam kitab Taurat juga disebutkan, wahai anak Adam, jangan kamu lemah, la ta'jus antakuma baina yadayya musalliyan. Jangan kamu lemah ketika kamu berdiri di hadapanku sebagai orang yang sholat. Fa annallaha alladzi aqtaribu ila qalbika, maka aku, kata Allah, akan mendekatkan ke hatimu di dalam keadaan bil ghaibi, ya, samad ro'aitu nuri, kamu akan dapat melihat nurku, cahayaku. Allahu Akbar. Panjenengan sedanten yang diingat bukan sholat, yang diingat kemana? Lari ke sana kemari, ingat segala hal yang kalau tidak lagi sholat tidak ingat, tapi kalau sholat ingat. Nah, ini berarti kita belum menjemput nurullah. Sholat seperti ini belum menjemput cahaya Allah. Karena kalau kita sholatnya benar, maka itu adalah ro'aitu nuri, engkau akan ketemu, engkau akan berjumpa dengan nurku. Karena namanya sholat itu adalah mi'ratul mu'minin, yaitu tentang tawajuh ma'allah, bertawajuh, berjumpa dengan Allah. Kok kita tolah-toleh berarti nggak berjumpa. Kita sholat kok ngalor gitu, ingat sana ini, berarti fisik kita di hadapan Allah, tapi hati kita, psikologi kita tidak sedang menghadap pada Allah. Wa fi ba'di kutubillahi, di dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan, ya ibnu Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab, wahai anak Adam, aku menciptakan kamu tuh untuk ibadah kepadaku, maka jangan kamu bermain-main. Manusia itu la'ibun walahun fid dunya. Manusia itu yang ada main-main urusan dunia, seakan-akan tidak akan pernah mati. Mulut itu gampang menfitnah orang, hati itu hasad kepada orang lain, padahal orang yang hasad
itu adalah sedang melego amalnya untuk diberikan kepada orang yang dihasati. Nggak eman-eman ta. Basa Surabayaan. Nggak eman-eman ta. Kita ngumpul no amal dari umur berapa? Sudah tua, mulut kita nggak bisa berdiam. Akhirnya amal kita habis untuk orang lain. Mbok yang ada dijaga. Yang ada itu kita jaga, kita tambah. Bukan untuk kita kurangi. Eman-eman Bapak sekalian. Karena itu fala ta'ab. Jangan main-main urusan dunia. Engkau akan mati. Kita akan mati. Lek wis mati apa sing digawa? Apa yang kita bawa? Harta kita. Pernah kita jadi direktur ini, menteri ini, ya, kepala sekolah ini, guru besar ini. No, bukan itu. Kalau kita masih urusan itu, berarti kita adalah la'ibun walahwun. Kita bermain-main, bersenda gurau urusan dunia, padahal kita akan mati. Ya, Bapak sekalian. Wala takafaltu laka birsika falatat aku yang menjamin untukmu segala rezekimu, maka jangan kamu meletihkan diri. Kaki dari kepala jadi kaki golek duit receh. Tapi lali karo Gusti Allah. Menungso itu yang bedina seperti itu sekarang ini. Lali urusan akhirat, lali urusan Gusti Allah, lali urusan surga neraka, lali dihisab. Yang ada golek duit. Padahal Allah itu apa? Allah itu telah menjamin rezeki seseorang. Ar-rizqu maqsum. Ada 4 jenis kan? Saya nggak usah ulang 3 yang lain ya. Sudah ada rezeki yang dijamin, rezeki yang dibagikan, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang ditambahkan. Itu ada yang berkali-kali saya sudah membahas itu. Jadi nggak usah wedi urusan dunia aja wedi. Wah ya suluk. Urusan bisyarah amplop tipis saja kok wedi urusan dunia ini. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ngapunten ya, rada keras ini. Rada keras nanti dodone ra digepuk lali-lali nanti urusan dunia tok. Ya Ibnu Adam utlubi tajidni, wahai Adam, ya carilah aku. Maka kamu akan menemui aku. Lho rela mlaku-mlaku lho. Arepe golek Gusti Allah meneng nek omah tok. Diam di rumah saja, enggak pernah suluk ilallah, tidak pernah thariqah, tidak tahu thariqah jalan menuju Allah. Gimana kita akan menemui Allah? Ini Allah yang mengatakan di dalam hadis qudsinya. Ya Ibnu Adam utlubni tajiduni, carilah aku maka engkau akan menemukan. Fa innaka idza wajadtani, karena sesungguhnya kamu apabila menemui aku, wajadta kulli syai'in, maka aku akan menemukan kamu dalam segala hal. Dijamin. Anak sekolah, yes. Mangan enak, yes. Uang itu kadang-kala kan takut dengan sendirinya. Takut bayang-bayang gak iso makan, ndak oleh jabatan. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Wis lah, kaki-kaki kita yang ada rantai itu harus kita udarin, harus thariqah, harus untuk zikir, harus sholat malam, harus masuk suluk. Kalau nggak gitu rantai dunia nggak akan pernah kebuka. Wis itu percaya.
Menungso itu ya wedine urusan dunya, ndak wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah dilirwakno, dilupakan. Tapi urusan dunia itu yang dikejar sehari-hari. Padahal kalau kita sudah menemui Allah, Allah akan menyelesaikan segala urusan kita. Wa idza kuntuka fa'ataka kullu syai'in, dan apabila kamu terluput olehmu, maka sesungguhnya kamu akan juga terluput segala sesuatu. Nah, kalau kita luput dengan Allah ya gak dapat apa-apa. Nek dunia ya grodal gradul, apa nek urusan akhirat. Bangga dengan urusan dunia, bangga dengan kita jadi rektor, jadi menteri, jadi apapun, bangga. Memang mau dibawa itu? Enggak, boten. Sanes niku, bukan itu yang kita bawa. Amal kita, tajalli kita, insya Allah wusul kita ilallah, kepada itu yang kita lakukan, bukan yang lain. Fa anna ahabbu ilaika min kulli syai'in, maka aku harus lebih dicintai olehmu dari banding segala sesuatu. Syaratnya itu nyenengi Gusti Allah itu lebih utama dari nyenengi yang lain. Jangan urusan agama, jangan urusan tarekat, jalan menuju kepada Allah itu justru di nomor sekiankan. Sing nomor siji urusan wedi, urusan donya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Manusia kebanyakan seperti itu. Bendino ngeser urusan fitnah, WA urusan WA fitnah, ngobrol urusan hasad. Oh, isine ngrasani wong. Lha ngono kok ra wedi ta? Ndak wedi ta? Amal kita terkurang itu enggak fakut manusia itu. Ya Ibnu Adam, anallah alladzi aqulu lisyai'in kun fayakun. Ingatlah wahai anak Adam, aku ini Allah, kata Allah. Ya. Anallah, ini saking gregeten delok menungso ini. Anallah, saya itu Allah. Alladzi, kalau saya Allah, aku lu berkata li syai'in kun fayakun. Aku jadikan engkau, maka engkau jadi. Aku ingin, maka jadi. Kun fayakun. Ayo Bapak Ibu sekalian, ndak usah wedi urusan dunia. Wis ta ora lek ra keluwen. Ini wong kok wedine luwe tok. Ya, takut urusan dunia akhirnya lari ke Gusti Allah. Wa wahalla ila Musa alaihissalam, ya Ibnu Imran kun yaqdanan wa tadda li nafsika ihwanan. Wahai putra Imran, artinya Nabi Musa, jadilah kamu sebagai orang yang terjaga, waspada, dan tutuplah dirimu untuk menjadi saudara teman. Artinya harus saling menjaga. Fakullu hidnin wa sahibin la yuwaziruka ala musarrati fawa'aduwan. Karena setiap kawan dan sahabat yang tidak dapat mencokongmu untuk menggembirakan, maka itu adalah musuhmu. Ya, konco sahabat 1000 itu lebih sedikit daripada musuh 1. Sahabat adalah dia datang ketika sedang kita sedih. Kalau teman itu adalah dia lari ketika kita sedih, dan dia datang ketika kita sedang punya madu. Betul tak betul, Bapak Ibu sekalian? Kalau lagi kita jaya, ayo sahabat, siap, selamat, mari ini. Ujung-ujungnya jaluk tulung. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, bleret, lari satu persatu. Nggih napa nggih? Lah itu menungso. Padahal Allah minta bersahabatlah sejati. Duwe ya wong loro, ran duwe ya wong loro. Harus menjaga persahabatan.
Manusia itu karepe dhewe aja. Lek karep seneng, lek ra karep melayu. Ya Musa malaka walidatid zalimina falaisat laka bidarin. Wahai Musa, tidak ada ruang bagimu bagi orang-orang yang zalim, karena orang zalim itu adalah bukan negeri, bukan teman, bukan satu wilayahmu. Orang yang zalim harus kita lawan. Ahrid ainha ammaka wa farikha biqalbika. Keluarlah cita-citamu di sana dan berpisahlah dengan negeri tersebut dengan hatimu. Artinya jangan berteman dengan orang-orang yang zalim. Falaisatid daru illa li'amalin amila fiha li khairan. Maka bukanlah suatu negeri kecuali untuk pengamal yang beramal di sana untuk kebaikan. Fanikmatid daru ya, maka sebaik-baik negeri adalah negeri yang betul-betul negeri yang berbuat kebaikan. Ya Musa, inni mursidun lidzalimin. Wahai Musa, sesungguhnya aku ada zat yang mengintai bagi orang-orang zalim. Zalim akan dihajar oleh Allah. Hatta akhud minhu liman dzalamahu, sehingga aku menghukumnya terhadapnya untuk orang-orang yang telah mendolimi kita. Lek didolimi ya bene. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'mal nasir. Wa kafa billahi wakil. Cukuplah Allah yang membela kita. Kita dibalas, kita fitnah, biarkan aja. Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah mboten supe. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa kepada orang yang zalim itu. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan, apabila kamu melihat kekayaan menghampirimu, fakul dzambun ujilat uqubatuhu, dosa yang dipercepat siksaannya. Sugih itu aja seneng-seneng. Sugih itu ngundang siksa. Loh, wong kok sugih ra kaprah, berarti dia hisabnya banyak. Jadi kalau kita sedang dikasih banyak harta itu, maka menurut Allah beliau mengatakan fakul dzambun ujilat uqubatuh. Wah, ini bahaya ini. Allah sedang mempersiapkan mengadab saya kalau saya tidak bisa amanah. Wa idza ra'aital fakri muqbilan, apabila kita sedang dalam kemiskinan menghampirimu, fakir artinya ya cukup-cukuplah ya. Fakul, maka engkau harus mengatakan marhaban bi syi'aris sholihin, selamat datang bagi syiar-syiarnya orang yang soleh. Aja wedi duwite pas tinggi rong dina ya apa-apa. Engkau golek neh Gusti Allah ngekei. Lho, kok wedi sih? Ini wis dikasih makan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan masih punya tabungan. Isine lho urusan donya lho, urusan kok wedi tok. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Musa latan sadikri fa inda nisyanihi tukfidud dunub. Wahai Musa, jangan kamu lupa berzikir kepadaku. Ya, latan sadikri fa inda nisyanihi tukfidud dunub. Karena ketika melupakannya kamu berarti sedang memperbanyak dosa. Zikir sak patenge, zikir sak kuate, ngalor ngidul zikir. Khususnya zikir bil qalbi darul anjuman. Zikir di dalam qalbi, sendiri dalam keramaian. Lagi bicara Allah, 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 Allah. Lagi dodolan Allah, Allah. Lagi ngulek sambel ibu-ibu Allah, Allah. Nanti sambelnya jos ya, suaminya enak banget sambelnya. Nah, nanti gitu berkah ya. Jangan pernah tidak berzikir ya. Ya ayyuhalladzina amadzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang beriman, bertakwalah dan berzikir sebanyak-banyaknya zikir. Untuk apa? Untuk agar kita tidak berbuat dosa. Wala tasma'il mal fa inna jam'atu yuksil qalbi
maka janganlah kamu mengejar harta, karena sesungguhnya mengumpulkan harta itu adalah yuksil qalbi. Ada bahasa lain qaswatul qalbi, membekukan, mengkasarkan, mengeraskan hati. Ya Musa, qul lidzalimin, wahai Musa katakanlah kepada orang yang zalim, la yadhkuruni fa innahum idza dzakarani adzuruhum bil laknatin. Jangan kamu berzikir, karena sebenarnya zikirnya orang zalim itu, maka aku akan menyebut mereka dengan laknatan. Jadi intinya jangan zalim, zikir, ya. Jadi kita harus banyak berzikir biar tidak zalim. Kalau sudah tidak zalim, amal kita akan diterima. Tapi kalau zalim terus, kok masih maksiat terus, ya nggak ada artinya. Li'anni alaitu ala nafsi an adzkura man dzakarani, karena sesungguhnya aku bersumpah atas diriku, kata Allah, bahwa aku akan menyebut orang yang telah berzikir kepadaku. An adzkura man dzakarani. Maka kalau kita berzikir, Allah akan menyebut nama kita. Oh, jamaah ngaji kalbu langsung dah. Karena sering banyak zikir, tawajuh, suluk, dah masuk surga langsung bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Karena kita setiap saat berzikir, tawajuh di hadapan Allah. Karena itu doa kita, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Nanti di surga kita akan ketemu Allah. Wa auhallah ila ba'di anbiya'ihi alaihimussalam kulla qaumika. Aku telah mewahyukan kepada sebagian besar nabinya, katakanlah kepada umatku, wala tadkhulu madakhila a'da'i, jangan kalian memasuki tempat-tempat para musuhku, ya tempat maksiat, jangan. Wal talbisu malabisa a'da'i, janganlah kamu memakai busana para musuhku, kesombongan, jangan. Wala tarkabu ma'arafi ba'ada'i, janganlah kamu mengendarai kendaraan-kendaraan para musuhku, dengki, bangga, ujub, sombong, ya. Wala tut'imu mata'ima ada'i, janganlah kalian memakan makanan para musuhku. Orang dikasih sumbangan, jelas yang menyumbang itu koruptor, ya diterima aja. Benar atau benar sekarang? Yang memberi itu jelas pencoleng, ya. Pesantren minta sumbangan, terima aja. Ya Allah, ini gimana sih? Keberkahannya nggak ada. Jelas musuhnya, jelas koruptor loh. Katanya mensucikan hartanya, nah diteromo. Jangan, ya kan lebih baik umplungan sendiri, itu lebih berkah. Fatakunu adai kamahum adai, karena kalian dapat menjadi para musuhku juga, sebagaimana aku memusuhi mereka. Nah, kalau kita kan bersekongkol dengan mereka, ya. Wa ahallahu ila Daud alaihissalam, dan saya Allah telah mewajibkan pada Nabi Daud, kun bi musta'nisan wa min siwa mustauhisan. Jadilah kamu terhadap diriku merasa lemah dan nyaman, ramah dan nyaman, dan terhadap selainku merasa asing dan tidak nyaman. Artinya kalau dengan Allah itu kita nyaman. Kados niku lho, kalau kita lagi tawajuh niku enggak kangen ta jenengan tawajuhan. Ya. Ping 4 sedina tawajuhan. Yang satu diantaranya di tengah malam itu. Ya. Ya Daud kullis shodiqin min ibadi, wahai Daud katakanlah kepada orang yang benar imannya di antara para hamba-hambaku, bi ibadi bi fal yafrahu, dengan diriku maka hendaklah mereka bergembira. Wa bi fal yun'imu, dan dengan berzikir padaku maka hendaklah mereka merasa nikmat. Itu namanya nikmatul ibadah, lazzatul zikir, ya. Nikmatnya bermunajat pada Allah. Ya Daud, habibi ila ibadi, buatlah diriku dicintai oleh para hambaku.
Ini Allah itu minta. Dalam arti bukan berarti Allah bergantung, bukan. Tapi ini menunjukkan Allah berkuasa. Kamu tuh seneng mau karo aku kok tak kayak, aku kok kayak kowe. Nah, kata Allah seperti itu. Nanti saya akan beri. Ya, qala ya Rabb wa kaifa ahabbika ilahim, wahai Tuhanku, bagaimana cara saya membuat dirimu dicintai oleh mereka? Ya, qala dzakirhim al-ai, ingatlah mereka akan nikmat-nikmat dariku. Memang panjenengan bisa menghitung nikmat Allah, mata kita, hidung kita, telinga kita, kecapan kita, ya, itu semua nikmatnya bukan main. Ya Dawud, man robta ilayya hariban, siapa saja yang kembali kepadaku sebagai orang-orang yang berlari, katab tuhu jahbadan, aku akan mencatat orang itu sebagai orang yang dalam keadaan butuh aku, maka aku terima. Kalau kita rajin lari kepada Allah, langsung dirangkul. Dapat namanya hadratillah, dalam rengkuhan Allah Ta'ala. Ya Dawud idza radali taliban, wahai Dawud, apabila melihat engkau melihat orang mencari diriku, fakun lahu khadiman, maka jadilah kamu orang yang baik untuk menjadi pelayan. Apa-apa, jadi pelayan ngingetin maca Quran, wis maca Quran urung, ora apa-apa. Saya jadi pelayan kok, enggak apa-apa. Saya itu abdul pelayan, ngingatin panjenengan wis maca Quran urung, bendino nih. Nah, enggak apa-apa. Saya jadi pelayan enggak apa-apa. Dan insya Allah itu bagian dari apa? Bagian dari khidmah kita, yaitu Quranul Karim. Ya Dawud, latas al-anni aliman, janganlah bertanya tentang aku kepada orang alim, qad askarothu dunya, yang sungguh telah dibuat mabuk dirinya oleh dunia. Saniki tiyang alim sing kadonyan kathah napa kathah, Bu? Wong sing ceramah ngregani awake dhewe lek ngundang aku 2 juta, banyak enggak? Banyak. Lah orang seperti ini jangan diundang. Enggak boleh, ya. Karena apa? Fayasduka an sabili, karena ia dapat merintangimu dirimu di jalanku. Kalau kita melok kiai, maaf, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf ya. Kalau kita mengikuti orang yang dikatakan tanda petik, ya saya cabut, dikatakan orang alim, kok sik njaluki duit, nah, itu berarti kita sedang disesatkan. Ulaika qutta'un tariqi ala ibadi, mereka itulah para perampok atas para hambaku. Ini keras ya, Gusti Allah loh ini. Ini hadis qudsi loh ya. Jadi jangan ikuti para titik-titik yang kami duitan. Jangan. Bahaya. Itu sama saja merampok dari apa yang kita sedang berjalan. Berarti berjalannya adalah jalan yang salah. Yang saya hormati, sedikit lagi ya. Ya Dawud, ikmal bi amalil abrar, wahai Daud, beraktivitaslah dengan aktivitas orang-orang yang baik, wa tabassam fi wajhil fujar, dan tersenyumlah di hadapan orang-orang yang durhaka. Disenyumi ae. Lek wong musuhi disenyumi aja. Mesem wis. Wa khalid auliyai mukhalatatan wa khalif a'dai mukhalafatan. Dan bergaulah dengan para wali-waliku, wa khalid auliyai, ya, dan dengan pergaulannya mereka, dan tentanglah para musuhku dengan suatu pertentangan. Jadi jangan ikuti, kita harus musuhi orang-orang yang memusuhi jalan Allah. Ya Dawud, kun lil yatim kal abi as-safiq, wahai Daud, hendaklah engkau mencintai orang yatim seperti halnya anak yang penuh dikasih sayangi. Azid fi rizkika wa'fu'aka min dambika, maka aku akan mentambahi rezekimu dan aku maafkan kamu dari dosa-dosamu. Jadi kalau anak yatim perlu bantuan, dibantu. Ya.
Ya Daud, udza tarafaka wa sun lisanaka. Wahai Daud, tunduklah pandangan matamu, wa sun lisanika, dan jagalah lidahmu. Fa inni la uhibbul fasikin, karena aku tidak suka pada orang yang fasik. Wa akthir minal istighfar, sebaliknya kamu harus memperbanyak istighfar. Linafsika, untuk dirimu, walil khadiin, bagi orang-orang yang berusaha. Jadi orang-orang yang lain kita juga doakan. Rabbighfirli, Rabbighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi orang lain kita doakan. Satu kalimat lagi. Wa wahalla ta'ala ila ba'din anbiya'ihi alaihim salam, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi alaihi salam, udhkurni idza ghadabta adhkurka idza ghadabtu. Ingatlah aku ketika kamu marah, maka aku akan ingat kepadamu ketika aku marah. Artinya ya orang situ marah. Kita mau marah istighfar kok. Kita mau marah kepada istri, enggak situ kamu cantik banget, tolong bikinkan masak dong. Oh, ada seneng, enggak situ marah-marahan. Nah, seperti itu berarti Allah ketika mau marah kepada umatnya, hambanya juga enggak jadi marah, karena memang kita saling mencintai. Ya Bapak sekalian ya. Fala amhaquka fi man amhaqi, ya, lalu aku akan tidak membinasakan dirimu seperti orang yang telah aku binasakan. Tidak jadi diadab. Kalau kita sedang marah, tidak jadi marah, berarti kita mampu mengendalikan diri. Allah juga tidak akan membinasakan, mengadab kita. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ini adalah hadis-hadis qudsi yang ditukilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah firman Allah. Demikian, terima kasih. Alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.